Astagfirullahaladzim. Kenapa pada saat acara ini berlangsung tidak ada satupun orang yang menghentikan? Pada saat pertengahan ini ya, kemaksiatan itu berjalan, kenapa tidak ada satupun yang menghentikan? Sedangkan ceramah-ceramah yang isinya Al-Quran dan Sunnah, belum aja ustadznya ceramah, udah berusaha dibubarin. Tapi yang kayak gini nggak ada yang bubarin. Ini kan aneh banget. Terjadinya hal-hal semacam ini di pondok pesantren kah, di acara keagamaan, di pengajian kah, tidak satupun ada jejak digital yang menampakkan bahwa ini berasal dari orang-orang salafi. Kalau kita amati, kejadian-kejadian seperti ini selalu saja terjadi di kelompok yang sama. Itu aja terus. Sholawat joget-joget, sholawat dugem-dugeman, dan lain sebagainya. Jadi wajar jikalau banyak saat ini orang-orang yang berpindah ke manhaj salaf. Karena memang sekarang di era jejak digital ini udah nggak bisa dibohongin. Kita bisa melihat yang benar-benar menjaga Islam itu adalah orang-orang yang bermanhaj salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas puasa kita dengan pahala yang berlimpah, keberkahan yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Awal Ramadan ini kita dihebohkan dengan sebuah video yang terlihat santriwati joget-joget. Wah, ini jogetnya kayak biduan, dan anehnya acara itu dilaksanakan di pondok pesantren. Coba kita simak dulu video yang viral itu. Ini dia videonya. Nanti mungkin beberapa bagian saya blur sedikit ya, biar ya nggak terlalu vulgar lah. Ya, kita simak dulu videonya. Oh, belum pakai headset, ntar ya. Oke, ini udah terpasang headsetnya, langsung kita putarkan videonya ya. Ini diberitakan juga di beberapa media besar. Kalau yang video ini saya reaksi dari fifa.co.id. Ya, terlihat jelas ya. Ini bannernya Madrasah Diniyah Rodatul Ulum namanya. Dan kita bisa lihat juga lokasinya juga di sini di Pasuruan, Jawa Timur ya. Berdasarkan banner yang ada di video ini ya. Kita bisa lihat. Yang ini tidak terlalu vulgar, ada yang cukup vulgar beredar di sosial media, yaitu ini videonya. Ini mungkin beberapa nanti saya sensor dulu ya, biar gak terlalu vulgar lah. Kita lihat coba. Ini bukan apa ya, bukan anak-anak kecil banget ya, ini udah tergolong besar lah ya. Dan auratnya semestinya ditutup. Astagfirullahaladzim. Penontonnya teriakin, kayak memberi semangat gitu. Astagfirullahaladzim. Kenapa pada saat acara ini berlangsung tidak ada satupun orang yang menghentikan? Pada saat pertengahan ini ya, kemaksiatan itu berjalan, kenapa tidak ada satupun yang menghentikan? Sedangkan ceramah-ceramah yang isinya Al-Quran dan Sunnah, belum aja ustadznya ceramah, udah berusaha dibubarin. Tapi yang kayak gini nggak ada yang bubarin. Ini kan aneh banget. Astagfirullah. Aduh. Oke, cukuplah itu videonya tadi. Setelah hal ini benar-benar viral, barulah muncul salah satu perwakilan dari pondok pesantren yang memberikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ini videonya, kita lihat dulu ya. Menyampaikan permohonan maaf kepada para guru, kiai, dan juga masyarakat luas dimanapun berada atas terjadinya hal yang kurang pantas dan ramai di media sosial. Minta maafnya setelah viral.
Saya mikirnya itu kenapa pada saat acaranya berlangsung nggak ada yang bubarin hal-hal seperti itu, nggak ada yang memberhentikan. Tunggu viral dulu, tunggu di komen dulu sama netizen, tunggu dikecam dulu sama umat Islam, baru minta maaf. Artinya kan mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah kebenaran. Mereka sadarnya itu salah setelah diprotes oleh masyarakat. Kita simak lagi videonya. Yaitu acara hiburan berupa penampilan anak-anak dalam rangka Haflatul Imtihan Dusun Kerajaan Madrasah Raudatul Ulum Tundosuru pada hari Senin malam Selasa tanggal 4 Maret 2024, dan kami mohon maaf juga kepada seluruh lembaga yang namanya sama dengan Raudatul Ulum Tundosuru. Ya, tadi kita juga bisa lihat di sini Pak Kiai atau Pak Ustadznya ini kali ya di pondok pesantren tersebut menggunakan kopiah yang berlogo NU. Apakah ini dari NU atau bukan, atau hanya kopiahnya saja yang NU? Ya entahlah. Kalau memang ini dari NU, sekiranya kiai-kiai NU memperhatikan serius mengenai hal seperti ini karena memalukan sekali. Terjadinya joget-jogetan, dangdutan, ataupun pacar-pacaran di acara keagamaan, baik itu pengajian, baik itu di pondok pesantren, ini bukan terjadi 1-2 kali. Jejak digitalnya ada ribuan di sosial media. Terjadinya hal-hal semacam ini di pondok pesantren kah, di acara keagamaan, di pengajian kah, tidak satupun ada jejak digital yang menampakkan bahwa ini berasal dari orang-orang salafi. Kalau kita amati, kejadian-kejadian seperti ini selalu saja terjadi di kelompok yang sama. Itu aja terus. Sholawat joget-joget, sholawat dugem-dugeman, dan lain sebagainya. Jadi wajar jikalau banyak saat ini orang-orang yang berpindah ke manhaj salaf. Karena memang sekarang di era jejak digital ini udah nggak bisa dibohongin. Kita bisa melihat yang benar-benar menjaga Islam itu adalah orang-orang yang bermanhaj salaf. Seperti yang saya katakan tadi, tidak satu pun dari sekian ribu video-video aneh yang beredar, yaitu joget-jogetan di pengajian, sholawat jingkrak-jingkrak, tidak satu pun itu ada dari kalangan orang-orang salafi. Anda bisa cari sendiri jejak digitalnya. Lagian coba berpikir, anak-anak kalian itu mau dibawa kemana masa depannya? Kalau sejak kecil aja udah diajarin jadi biduan-biduan kayak gini. Generasi muda itu adalah penentu agama kita di masa depan. Karena yang meneruskan agama kita ya generasi-generasi muda ini. Di masa depan kan ulama-ulama kita, kiai-kiai kita kan akan wafat, akan digantikan dengan yang baru. Dari mana yang baru itu? Ya dari generasi-generasi muda ini. Kalau generasi mudanya udah hancur begini, na'udzubillahi min zalik. Jadi apa agama kita ke depannya? Semestinya yang tegas dalam hal-hal seperti ini MUI dan Kementerian Agama. Harusnya Kementerian Agama membuat aturan larangan pengajian yang ada dangdutan di dalamnya. Tapi sekarang malah yang diatur toa masjid, yang mana itu tidak terlalu urgent, tidak terlalu darurat gitu ya. Justru yang darurat itu pengajian-pengajian dangdutan, pesantren-pesantren dangdutan yang semakin banyak. Kalau hal-hal seperti ini nggak dibenahi, stigma pesantren, stigma agama Islam, stigma pengajian di masa depan akan rusak. Saat ini orang-orang berpikir mau memondokkan anaknya agar tidak nakal. Tapi di masa depan kalau hal-hal semacam ini tidak dibenahi, malah kebalik. Orang tua takut memondokkan anaknya ke pondok pesantren karena takut nakal nanti, takut diajari joget-jogetan. Dan sekali lagi saya ulang, satu-satunya saat ini kelompok yang tidak ada jejak digitalnya pengajian dangdutan, sholawat dangdutan, pesantren dangdutan, yaitu dari kalangan orang yang bermanhaj salaf. Ya silahkan kalian berpikir sendiri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.